Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji hormat dan syukur kami untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa diri kami ini hidup karena kasih karunia daripada Tuhan semata. Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan dan mata angku dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak merendahkan, meremehkan orang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Jangan sombong. Landasan firman Tuhan diambil dari Yakobus 4 ayat 6 dan 10. Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tawanan kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita pasti dapat dengan mudah mengidentifikasikan orang-orang di sekitar kita. Mana yang memiliki kecenderungan meninggikan diri atau sombong. Tentu berada dekat dengan orang-orang demikian membuat hati kita tidak nyaman, bukan? Apakah kita termasuk orang yang sombong tersebut? Firman Tuhan mengatakan bahwa kesombongan adalah dosa yang serius, yang berakar dari hati manusia dan dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk perpecahan dengan sesama kita dan kejatuhan dari hadapan Allah. Salah satu bahaya yang sering menghancurkan kehidupan itu sekali lagi adalah kesombongan. Sebab dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Perhatikan, ini adalah dosa yang serius karena kesombongan disejajarkan di dalam Markus ini adalah dengan percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, dan iri hati, serta hujat. Tidak sedikit orang Kristen termasuk hamba Tuhan yang telah melayani Tuhan jatuh dalam dosa kesombongan ini. Termasuk para aktivis. Lucifer, si penghulu iblis itu, jatuh dan dilemparkan dari surga karena kesombongan yang ingin menyanyi Allah. Allah sangat menentang kesombongan atau kencongkakan. Yakobus 4 ayat 6 tadi yang kita baca sangat jelas. Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Kecongkakan atau kesombongan ini bertentangan dengan ajaran kasih. Karena ajaran kasih mengajarkan murah hati, sombong, dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Kesombongan cenderung menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya, bahkan meremehkan mereka, juga membesar-besarkan kekurangan orang lain. Hati-hati. Karena dari sinilah akan timbul persoalan dengan sesama. Juga persoalan dengan Tuhan.
Amsal mengatakan 7 perkara yang menjijikkan bagi Tuhan. Mata sombong pertama, lidah dusta, hati yang mempunyai rencana jahat, dan lain-lain. Tetapi yang pertama dibilang mata sombong. Jadi mengapa Allah sangat menentang orang sombong? Sebab kesombongan adalah dosa yang sangat serius. Kesombongan bisa memisahkan kita dari sesama, bahkan bisa memisahkan kita dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, menjadi sombong tidak sukar, apalagi jika kita memiliki kelebihan. Jika kita saat ini kaya dalam hal materi, berhasil dalam pekerjaan, memiliki jabatan tinggi dan prestasi, semua itu sangat mudah membuat kita untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Syukuri hal itu sebagai anugerah Allah. Jangan sampai iblis memanfaatkan untuk menjadikan kita jatuh dalam hal kesombongan. Jika kita saat ini mengintrospeksi diri kita bahwa kita cenderung untuk berlaku sombong di hadapan Allah, bertobatlah dan hampirilah Tuhan, maka Dia akan mengampunimu. Waspadalah terhadap kesombongan dan keangkuhan hidup itu, karena mereka senantiasa mengintai dan siap menghancurkan siapa saja yang tidak waspada. Keangkuhan atau kesombongan tidak ada manfaatnya, Bapak Ibu. Itu malah akan menghancurkan semua yang telah kita perjuangkan. Relakah kita menghancurkan segala yang kita dapatkan dengan susah payah dengan hanya mendapat pujian yang semu? Tentu tidak, bukan? Untuk itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, dalam hidup ini sering aku lupa diri. Aku jatuh ke dalam keangkuhan hidupku. Berkat-berkat-Mu yang hebat dan luar biasa, kadang tanpa sadar telah membuat aku menjadi angkuh. Membuat aku menjadi sombong. Akibatnya Engkau menjauh dari diriku, ya Tuhan. Sehingga iblis bersorak-sorai akan kesombonganku. Tolong aku, Tuhan, agar selalu waspada, mawas diri dan introspeksi diri, dan selalu mengagungkan Engkau saja dalam kehidupanku. Dan menyatakan bahwa hidup ini adalah anugerah semata yang datang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kesombongan adalah seteru Allah. Sehingga yang sombong tentu tidak pernah atau pantas mengaku bahwa dia adalah anak-anak Allah. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.